itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah salat subuh Masjid Al-Falah Jongkang rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tak terhitung untuk kita semua. Di antaranya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kepada kita semua kesehatan sehingga kita semua bisa hadir di sini, salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang telah berkahi. Seiring berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga semua yang hadir di sini, di tempat ini dengan sebaik-baik penjagaan sebagaimana Allah jaga para kekasihnya, hamba-hambanya yang saleh. Kemudian salat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada suri teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabat, demikian juga semua orang yang berupaya meneladani apa yang beliau ajarkan hingga hari akhir nanti. Jadi antara hal yang Nabi ajarkan yang telah kita bahas di pertemuan sebelumnya, kita bahas tentang adanya amal-amal yang akan terus mengalir pahalanya meskipun kita telah meninggal dunia. Dan terakhir kita bahas sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari satu hadis yang cukup terkenal, yaitu hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a 'amaluhu." Jika manusia meninggal dunia, maka putuslah amalnya. Illa min salatin, kecuali karena 3 hal. Maka kematian itu menjadi sebab putusnya amal. Kalimat ini, kematian menyebabkan putusnya amal, mengandung 2 pelajaran. Yang pertama adalah batas akhir manusia untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kematian. Selama kematian belum datang, maka finish, titik akhir dalam beribadah dan beramal itu belum berakhir. Sehingga wajib bagi seorang muslim untuk meyakini bahwasanya selama kita hidup di dunia ini, kita memiliki kewajiban untuk beramal dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan perintah Allah kepada sang Rasul sebagai pemimpin umat, berarti perintah Allah kepada kita semua. Allah katakan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabbmu, sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu sesuatu yang yakin akan dialami oleh semua yang mati, yaitu kematian. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk terus beribadah, terus beramal, dan finishnya adalah dengan datangnya kematian. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya anggapan sebagian orang tertentu yang punya anggapan
dan keyakinan kalau ada manusia-manusia tertentu, kalau sudah sampai derajat tertentu, nanti sudah tidak lagi punya kewajiban ibadah kepada Allah. Adalah keyakinan yang kebingungan, keyakinan yang menyimpang. Kalau ada keyakinan kalau orang tertentu nanti kalau sudah sampai titik tertentu dan dia masih hidup sekedar waras, itu sudah tidak lagi wajib sholat, sudah tidak lagi wajib puasa Ramadan, padahal badannya sehat dan mampu puasa dan seterusnya, maka ini keyakinan yang menyimpang. Di antara hal yang menunjukkan menyimpangnya keyakinan ini adalah hadis yang kita bahas, bahasanya putusnya amal itu, berhentinya amal itu dengan datangnya kematian. Maka anggapan kalau orang yang sudah sampai makom tertentu karena dia sudah jadi wali atau manusia suci, terus kemudian sudah tidak lagi terikat dengan syariat Nabi, maka ini keyakinan yang menyimpang dan bahkan sebuah kekafiran, satu hal yang membatalkan iman. Maka di tengah-tengah setelah datangnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua orang itu terikat dengan syariat Nabi, terikat dengan hukum Nabi. Tidak ada orang yang tidak terikat dengan tidak terkena kewajiban yang Nabi wajibkan. Adapun beralasan dengan ada orang yang cari-cari alasan, kemudian beralasan dengan kisah Nabi Khadir dengan Nabi Musa. Ceritanya Nabi Khadir itu tidak terikat dengan syariatnya Musa. Maka lantas disimpulkan berarti ada manusia-manusia istimewa tertentu yang jika sudah sampai kedudukan tertentu hanya sudah tidak lagi terikat dengan syariat Nabi. Ini satu hal yang tidak benar. Kenapa? Yang pertama, Nabi Khadir itu Nabi menurut pendapat yang paling kuat. Dia bukan hanya sekedar orang soleh. Dia adalah Nabi sehingga tindakannya adalah tindakan berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, Khadir itu bukan Bani Israel. Khadir itu bukan Bani Israel. Sedangkan Nabi Musa itu Nabi khusus Bani Israel. Jika demikian, apakah Khadir itu terikat dengan syariat Musa? Pada sejak dasarnya tidak terikat, karena memang bukan bagian dari umatnya Nabi Musa. Umatnya Nabi Musa alaihissalatu wassalam hanya Bani Israel, sedangkan Khadir bukan Bani Israel. Sedangkan dengan lain hanya dengan Rasul kita Rasul Muhammad SAW, beliau adalah Rasul yang diutus untuk semua manusia, tanpa ada pengecualiannya, sehingga tidak ada orang yang terkecualikan sebagaimana kasus Nabi Khadir. Karena Nabi diutus untuk semua manusia dan semua manusia dan jin. Kalau ingin tidak terikat dengan aturan Nabi, ya jangan jadi manusia. Kalau nggak jadi manusia, itu nanti tidak terikat dengan kewajiban sholat, kewajiban puasa Ramadan, dan kewajiban agama yang lain. Karena memang bukan manusia. Bukan menjadi sasaran diutusnya Rasul Muhammad SAW. Maka hadis Nabi, idza matal insanu inqata'a amaluhu, jika seorang itu meninggal dunia maka terputuslah amalnya. Itu pelajaran pertamanya adalah batas akhir ibadah, batas akhir kewajiban untuk beramal adalah datangnya kematian. Kemudian pelajaran yang kedua, bahwasanya pada dasarnya manusia jika telah meninggal dunia itu sudah putus kesempatannya untuk beramal. Maka putus
peluangnya untuk menambah amal kebajikan. Demikian juga putus juga peluangnya untuk menambah amal kejelekan karena sudah putus. Pada dasarnya orang yang meninggal dunia itu buku catatan amalnya tertutup, baik catatan amal kebajikan ataupun catatan amal keburukan. Nah, kecuali orang-orang yang punya orang-orang yang berinvestasi di proyek-proyek amal soleh yang tetap mengalir ganjarannya dan pahalanya meskipun orang yang telah meninggal dunia. Namun syaratnya investasi ketika hidup. Syaratnya itu invest ketika hidup. Tidak semata-mata kemudian tiba-tiba punya pahala jariah. Namun ada investasi yang dilakukan. Yang ini nanti buahnya tetap dirasakan meskipun orang yang telah meninggal dunia. Dan di antaranya adalah yang disebutkan dalam hadis ini yang disampaikan ilang sedekah jariyatin. Di antara investasi ketika hidup yang bisa dirasakan manfaatnya meskipun orangnya telah meninggal dunia adalah yang pertama adalah sedekah yang mengalir pahalanya. Di antara bentuk utamanya adalah wakaf. Di antara bentuk utamanya adalah wakaf, dan wakaf itu berlaku untuk semua benda yang bisa dimanfaatkan, bisa diambil manfaatnya tanpa mengurangi benda tersebut. Sehingga benda tersebut tidak menjadi benda yang habis, manfaatnya terus bisa diambil sedangkan bendanya masih utuh. Uang bisa diwakafkan, namun syaratnya bentuknya tidak berupa uang, namun uang tersebut dialih bentukkan menjadi bentuk yang lain. Boleh jadi bentuknya jadi kipas angin, boleh jadi bentuknya menjadi laptop, boleh jadi bentuknya jadi mimbar, boleh jadi bentuknya jadi lemari, boleh jadi bentuknya jadi mushaf Al-Quran dan seterusnya. Kemudian itu dimaksudkan untuk yang punya uang atau yang memberi uang, itu bisa menjadi pahala jariah berupa dalam bentuk wakaf. Kemudian Nabi katakan ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya dengan cara diajarkan, dengan cara ditulis sehingga masih ada saja yang membacanya, atau dengan cara diajarkan sehingga punya murid, kemudian murid ini mengajarkan sehingga guru yang pertama kali mengajarkannya tetap mendapatkan pahalanya, atau ditulis dan tulisannya dibaca. Dan di zaman ini, di zaman medsos ini ada bentuk yang lainnya dari ilmu yuntafa'u bihi, yaitu ilmu tersebut direkam, kemudian bisa jadi misalnya kemudian ditaruh di YouTube dan yang lainnya, yang sarana-sarana yang menyebabkan tetap tersimpan dan awet sehingga pematerinya sudah meninggal dunia, bahkan puluhan tahun yang lewat sudah meninggal dunia, namun masih saja ada orang yang menyimaknya, mendapatkan pencerahan karenanya, mendapatkan ilmu dengan sebab mendengar dan menyimaknya. Ini ilmu yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya. Dan pahala yang jariah karena ilmu itu tidak hanya terbatas yang mengajar, namun semua yang mendukung. Kalau itu ilmu tersebut awet dikarenakan dalam bentuk tulisan, maka pahala jariah itu bukan hanya bagi penulis, namun pahala jariah itu juga didapatkan oleh yang
menjadi layoutnya, menjadi pendesain covernya, menjadi editornya, demikian juga yang men-share-nya jika tulisan tersebut bentuknya buku e-book atau PDF, kemudian yang men-share-nya, menyebarkannya itu termasuk mendapatkan pahala jariah, ilmu yuntafa'u bihi. Demikian juga kalau ilmu yuntafa'u bihi dalam bentuk dan direkam, kemudian dan diupload di YouTube atau yang lain, maka yang mendapatkan pahala karena ilmu yuntafa'u bihi itu bukan hanya pemateri, namun yang mendapatkannya adalah semua yang terlibat, baik itu yang merekamnya, baik itu kemudian yang menguploadnya, kemudian termasuk juga yang mengeditnya, termasuk juga yang membiayai peralatannya. Demikian juga yang sekedar men-share-nya, kalau itu misalnya diupload di Facebook atau yang lain, dan di-download dan di-share atau linknya di-share, maka yang men-share-nya juga termasuk mendapatkan pahala ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang diambil manfaatnya. Oleh karena itu satu hal yang bagus dan satu hal yang patut untuk dipikirkan. Masjid juga punya sarana amal soleh dari sisi ini. Perlu kemudian masjid itu juga perlu dipertimbangkan punya tim IT. Tim IT yang mendokumentasi dan ilmu-ilmu yang bermanfaat yang disebarkan di masjid tersebut, merekamnya, mengeditnya, menguploadnya, menyebarluaskannya. Maka ini juga menjadi sarana dan pintu amal soleh, pintu amal jariah, supaya masjid semakin lengkap sisi-sisi dan pintu-pintu amal soleh dan amal jariah di masjid tersebut. Maka sisi IT juga perlu dipikirkan dan dipertimbangkan untuk juga dimiliki oleh masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang makmur dengan kajian dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga Nabi katakan awalatin sholihin yada'ulahu, dan anak soleh yang mendoakannya. Maka di sini amal soleh yang bisa dilakukan oleh seorang anak itu banyak sekali. Namun Nabi secara khusus menyebutkan doa. Ini menunjukkan bahwasanya amal yang sangat ditekankan yang dilakukan oleh seorang anak untuk orang tua adalah mendoakan orang tua. Mendoakan orang tua itu tidak ada redaksi khusus yang harus dibaca, bisa sebagaimana doa yang umum tersebar di masyarakat kita, Firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau boleh juga copy paste doa, terutama copy paste terutama ketika orang tua sudah meninggal dunia, kita copy paste doa sholat jenazah, dan itu dipakai di berbagai macam kesempatan oleh si anak untuk mendoakan orang tuanya. Allahumma warhamhu wa'afi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, dan seterusnya. Dibaca di waktu-waktu mustajabnya doa antara adzan dan iqamah, pada saat sujud, pada saat di akhir sholat sebelum salam. Demikian juga di kesempatan-kesempatan yang lainnya yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai yang merupakan kesempatan mustajabnya doa. Di
sepertiga malam yang terakhir, di waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala, setelah kita membaca Al-Quran, dan kesempatan-kesempatan yang lain, saat turun hujan, saat mendengar suara kokok ayam jantan, waktu-waktu mustajab untuk doa, maka bisa dipakai juga digunakan dan dimanfaatkan untuk mendoakan orang tua, terutama yang sudah meninggal dunia. Dan mendoakan orang tua terutama yang sudah meninggal dunia, dijelaskan dalam hadis yang lain, itu memiliki manfaat yang sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan, mari di sini kemudian maka ini diantara hal yang membuka manfaat penting doa anak yang soleh. Itu ada orang tua yang derajatnya di surga Allah naikkan, sebabnya adalah karena doa anak yang soleh. Namun yang patut dipikirkan, bagaimanakah kita bisa punya anak yang tetap ingat orang tuanya, karena tetap ingat orang tuanya sehingga mendoakan orang tuanya. Karena banyak anak itu lupa sama orang tuanya. Orang tuanya masih hidup saja banyak yang lupa. Orang tuanya masih hidup saja banyak yang lupa dengan orang tuanya. Kenapa? Boleh jadi karena asik dengan karirnya, asik dengan bisnisnya, sebagai laki lupa gara-gara istri cantiknya, itu sampai lupa sama orang tuanya. Tidak lagi ingat orang tuanya, padahal orang tuanya masih hidup. Maka bisa kita bayangkan kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, kayak apa ini? Bagaimanakah keadaan? Masih hidup saja, lupa. Ya anak ya, padahal anaknya ini orang tuanya masih hidup, kemudian orang tuanya mengingatkan supaya ingat, telepon dengan ini masih lupa. Gimana kalau sudah tidak ada lagi yang mengingatkan kalau engkau punya orang tua. Oleh karena itu, meskipun nampaknya sederhana, didoakan oleh anak, itu bisa jadi sebab derajat orang tua naik di surga. Ternyata realitanya tidak sesimpel itu, tidak semudah itu. Maka disinilah pentingnya pendidikan, dan pendidikannya bukan asal sekedar pendidikan, namun mendidik anak dengan agama. Itu yang bikin anak ingat dengan orang tua. Kalau cuma dididik dengan dalam pengertian cuma sekedar disekolahkan, sekedar sekolah, maka ini belum tentu nanti bisa jadi anak yang ingat orang tua. Yang dididik pakai agama saja bisa muncul. Dididik pakai agama itu tidak sedikit yang muncul, tidak sedikit yang lepas. Hasil akhirnya tetap ternyata tidak ingat orang tua. Gimana kalau didiknya tidak pakai agama? Pendidikannya pokoknya yang penting cuma yang dipikirkan nilainya bagus, yang dipikirkan nanti sekolahnya favorit, nanti kerja di tempat yang mentereng, dan tidak dipikirkan agamanya, tidak dipikirkan ngajinya, tidak dipikirkan sholatnya. Mau sholat ya kuno, sholat ya kuno, yang penting studinya bagus, sekolahnya keren. Gimana keadaan yang agamanya diperhatikan saja, tidak sedikit yang lepas, apalagi yang agamanya enggak dipikirkan. Pendidikan agama itu yang membuat
anak itu ingat orang tuanya dan mendoakan orang tuanya. Dan mendoakan orang tua di sini mendoakan ajib orang tua. Kalau boleh jadi kalau mendoakan sesaat habis meninggal dunia, didoakan sesaat saja. Begitu sedihnya sudah hilang, ya sudah. Asik dengan istrinya, asik dengan anaknya, asik dengan karirnya, asik dengan duitnya, asik dengan bisnisnya, sudah. Apa tidak masuk dalam list yang perlu dipikirkan. Tapi gimana punya anak yang orang tua itu jadi daftar list yang selalu dikenal, masuk dalam daftar yang selalu dikenal, dipikirkan, bentuknya didoakan. Nah, ini kalau kemudian kita ajak mendoakan, rutin mendoakan, ini tidak bisa kecuali hal tersebut sudah jadi karakter, sudah jadi mengakar kuat di hati, sehingga meskipun lagi ribut sama istrinya, pas sholat tetap ingat orang tuanya, tetap doakan orang tua. Lagi perusahaannya lagi bangkrut, itu ya sholat tetap ingat orang tuanya dan mendoakan orang tuanya. Pas lagi banyak masalah, itu kok ya kalau pas sholat kok ya orang tuanya tetap diingat kemudian didoakan. Ini tidak bisa kecuali ini sudah jadi karakter. Kalau tidak jadi karakter ya doanya cuma doa sesaat, sekali dua kali, habis itu sudah hilang dari ingatan. Apalagi ditambah lagi cekcok sama istrinya, ya udah tidak ingat kalau perlu mendoakan orang tua. Lagi kemudian lagi merugi bisnisnya, sudah yang dipikirkan cuma bisnisnya dan orang tuanya, dan masuk dalam daftar hal yang harus dipikirkan. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, kemudian hadis selanjutnya yang membahas tentang masalah hal ini berkenaan dengan pahala yang tetap mengalir dan jalannya meskipun pelakunya sudah meninggal dunia adalah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna mimma yalhaqul mu'mina min 'amalihi wa hasanatihi ba'da mautihi." Di antara hal yang akan tetap disusulkan, tetap akan dimasukkan ke dalam, akan disusulkan untuk seorang mukmin menjadi bagian dari amal dan dari amal solehnya dan amal kebajikannya ba'da mautihi, setelah dia meninggal dunia. Ini lebih melengkapi hadis tentang tiga hal yang tadi telah kita baca. Ba'da mauti, setelah meninggal dunia, kata Nabi, ilman 'allamahu wa nasyarahu. Dalam hadis ini Nabi sebutkan 7 amal. Nabi sebutkan, bisa kita katakan merinci, atau lebih merinci dari hadis sebelum yang menyebutkan 3 hal. Di sini Nabi sebutkan 7 hal yang itu akan jadi pahala yang mengalir untuk pelakunya meskipun orang yang telah meninggal dunia. Maka ada 7 hal kata Nabi SAW akan menjadi sumber ganjaran bagi seseorang meskipun orang yang telah wafat dan telah meninggal dunia. Yang pertama adalah ilman 'allamahu wa nasyarahu. Ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Ini sudah kita bahas. Diajarkan, ada kegiatan mengajar, disebarluaskan. Ini menunjukkan pahala ilmu itu bukan hanya memateri, yang punya peran untuk menyebarluaskan, mempromosikan, men-share-nya, dan mengawetkannya supaya tetap bisa diakses, tetap bisa dinikmati. Dan kalau itu buku ya sekarang di antara bentuknya adalah dijadikan buku elektronik, dijadikan buku PDF, sehingga kita jumpai kalau ulama-ulama ya
di Timur Tengah setelah mereka meninggal dunia, rata-rata kemudian atau banyak bukunya itu kemudian jadi PDF dan diminta untuk disebar luas karena ingin supaya buku-bukunya menjadi pahala jariah, pahala yang mampu dari pahalanya dengan disebar luas. Ketika hidup bisa jadi sebagiannya masih hak cetak macam-macam terlindungi, boleh dicetak tanpa izin. Setelah meninggal dunia dan di PDF kan dan disebar luas, sehingga di buku ilmu agama itu beda dengan ilmu dunia. Kalau buku-buku dari barat itu sulit, PDF-nya versi gratisnya, versi itu harus pakai cara-cara yang ilegal. Kalau buku para ulama kita itu terlalu berlimpah, ruah karena yang dilihat itu menyebabkan ilmu jadi sumber pahala, sehingga orang-orang yang berkarya kemudian menulis buku, terutama ketika beliau sudah meninggal dunia, ahli warisnya itu malah mem-PDF-kan, ingin supaya buku karya ayahnya, karya kakeknya itu tersebar kemana-mana, dibaca orang, diambil manfaatnya, diambil ilmunya, jika bisa jadi pahala jariah untuk penulis. Demikian juga orang yang menyebarkannya. Kemudian yang kedua kata Nabi, wa waladan shalihan taraka, dan anak soleh yang meninggalkan anak soleh. Dan telah Nabi jelaskan di hadis yang sebelumnya, anak soleh ini adalah anak yang gemar, stabil, awet, terus menerus mendoakan orang tuanya. Kemudian yang ketiga Nabi katakan wa mushafan wa rafan, dan mushaf Al-Quran yang dia wariskan. Mushaf Al-Quran yang dia wariskan atau dia wakafkan. Karena disampaikan di antara pahala jariah adalah wakaf mushaf. Wakaf mushaf meninggalkan warisan mushaf Al-Quran yang dimanfaatkan oleh banyak orang setelah orangnya meninggal dunia. Dan termasuk mushaf dalam hal ini adalah buku agama. Buku agama, wakaf buku, terutama buku agama, buku yang mengandung ilmu yang manfaat, atau buku agama itu di antara sumber pahala jariah. Dan tentu supaya bisa maksimal manfaatnya, maka ini mushaf atau buku itu diserahkan dan diwariskan kepada orang yang bisa memeliharanya dan orang yang bisa maksimal memanfaatkannya. Karena jika mushafnya cuma tersimpan rapi di rak, ini tidak bisa menjadi pahala maksimal bagi orang yang menginfakkannya, bagi orang yang ingin memiliki warisan mushaf yang dibaca oleh banyak orang. Sehingga kalau kemudian wakaf Al-Quran, semestinya tidak semua masjid, karena banyak masjid Al-Qurannya nganggur. Banyak masjid Al-Qurannya nganggur. Jadi paling banter agak rame nunggu Ramadan, tak usah. Kayak tidak maksimal ganjarannya, pahala. Kalau cari masjid yang ramai, ada kegiatan belajar mengajar Al-Quran, sehingga Al-Qurannya sering dibuka, dimanfaatkan, dibaca, jadi pahala jariah bagi orang yang menginfakkannya dan mewakafkannya. Sehingga banyak orang yang menilai bahasanya ya lebih semangat kalau disalurkan ke pondok pesantren tahfidz. Banyak orang yang kemudian lebih semangat menyalurkan kalau mushaf ke pondok pesantren tahfidz, karena dan itu
wakafnya diserahkan ke santri. Jadi mushafnya satu santri menghafal Quran, bolak-balik tiap hari mesti dibaca. Kemudian selanjutnya kata Nabi, au masjidan banahu, atau masjid yang dibangun. Jadi antara sumber pahala jariah adalah masjid yang dibangun. Dan tentu masjid ini akan jadi pahala ya maksimal jika masjid tersebut adalah masjid yang makmur, ramai jamaahnya. Dan masjid itu akan menjadi pahala yang maksimal kalau masjid tersebut masjid yang dibutuhkan. Masjid yang dibutuhkan. Nah, di sebagian tempat masjid itu sudah demikian dekatnya satu dengan yang lainnya, sehingga kebutuhan masjid itu sebenarnya kurang maksimal. Namun kalau boleh jadi misalnya mungkin di luar Jawa atau maka masjid itu menjadi kebutuhan satu desa ada masjidnya atau masjid yang tidak layak untuk jadi masjid ini, maka ini tentu pahalanya bisa lebih besar. Dan tentu pahalanya akan bisa lebih maksimal di masjid ini ada penggeraknya. Masjid ini ada penggeraknya. Ada yang memikirkan gimana supaya zamannya ramai. Bukan yang sekedar dibangun dan ditinggal, tidak ada yang mikirkan gimana supaya ramai orang yang datang untuk ibadah, untuk ngaji, untuk sholat. Maka bangun masjid itu akan lebih maksimal jika di masjid tersebut ada yang menggerakkan, ada pengurus yang memang mental pejuang, mental pejuang, semangat untuk menggerakkan, gimana membuat orang tertarik, bikin kegiatan, bikin kreativitas, berbagai macam acara yang bisa bikin orang hadir, datang, meramaikan dan memakmurkan masjid. Kemudian kata Nabi, au baitan lisabil bana, atau rumah untuk ibu sabil atau untuk musafir yang dibangun. Ya, perlu diketahui Bapak dan Ibu sekalian, di zaman Nabi, zaman para sahabat itu bisa dikatakan tidak ada bisnis hotel, bisnis rumah penginapan, bisnis losmen, tidak ada di zaman Nabi. Tidak ada di zaman Nabi. Jadi dulu kalau musafir kemalaman, ya cuma tidur pinggir jalan. Kemudian kalau kita baca buku-buku cerita tentang agama sosial, sebagiannya mungkin pinggir jalan yang lebih tertata, itu sebagiannya tidur di komplek pemakaman, mungkin lebih rapi, lebih ini. Tidak ada bisnis hotel, tempat penginapan, gimana tidak ada. Maka Nabi sampaikan dalam hadis ini, di antara peluang amal soleh, ada orang yang bangun rumah atau bangunan yang itu bisa dia persilahkan siapa musafir yang kemalaman untuk memanfaatkan istirahat di tempat tersebut. Setelah selesai silakan melanjutkan perjalanan. Karena dikatakan baitan lisabil bana, ada satu bangunan untuk tempat ngampir, tempat mampir, tempat tinggal musafir yang dibangun oleh seseorang. Kalau di tempat kita, karena sudah ada bisnis hotel dan sebagainya, maka apa yang mirip dengan hadis ini? Kita jumpai ada yang namanya perlu terutama untuk rumah sakit rujukan, itu diperlukan di antara bentuk amal soleh adalah rumah singgah. Ada rumah singgah, ada orang datang dari Purwokerto ke Sarjito. Orang ini cuma kebutuhannya untuk periksa
orang susah, yang harus kemudian maka ada rumah-rumah singgah, ada kegiatan sosial rumah singgah, tempat mampir di situ cuma sekedar bisa mandi, bisa ini beres-beres, bisa istirahat malam, bisa nanti besok paginya ke Sarjito, sudah nanti habis dari Sarjito langsung pulang. Ini maka itu mirip dengan ini rumah untuk musafir, rumah singgah, rumah singgah. Apalagi yang kemudian misalnya kontrol ke Sarjito itu 2 minggu sekali, sebulan sekali, kita sangat membutuhkan hal ini. Rumah-rumah singgah. Dan perlu diketahui bahwa di Jogja banyak rumah-rumah singgah untuk orang berusaha ke Sarjito, namun mayoritasnya pemiliknya non-muslim. Mayoritasnya rumah-rumah singgah ya, untuk orang berusaha ke Sarjito. Bapak banyak titik ada fasilitas rumah-rumah singgah sosial, nggak perlu bayar, nggak apa-apa, silakan. Itu istirahat. Tiba di malam hari bisa kemudian tidur, istirahat, besok nanti besok pagi mandi-mandi, kemudian nanti silahkan lanjut ke Sarjito. Itu banyak, atau ya cukup banyak di Jogja, namun rata-rata pemiliknya non-muslim. Ada yang punya muslim, punya yayasan sosial dari kaum muslim sedikit, 1 atau 2. Yang lebih dominan non-muslim. Ini padahal ini kalau dari sisi agama kita ini satu peluang amal soleh. Ini peluang amal soleh. Demikian juga Allah Ta'ala alam termasuk yang mirip dengan hal ini. Bangunan untuk musafir, orang yang datang dari jauh, yang dimanfaatkan dipakai, termasuk dalam hal ini adalah asrama-asrama. Ya, asrama-asrama misalnya asrama di pondok pesantren, insya Allah termasuk dalam ubaikan ibn sabili badah. Kemudian selanjutnya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di antara bentuk amal soleh au nahran ajroh, atau sungai yang dialirkan, sehingga setelah mengalir maka dia bisa menjadi manfaat untuk banyak orang. Jadi mengalirkan air supaya sampai ke tempat-tempat yang jauh yang membutuhkannya. Ya, mengalirkan mata air, ada mata air di tempat yang jauh. Padahal ini jauh dari perkampungan, maka dia perlu dialirkan. Boleh jadi dialirkan dengan palon atau yang lainnya, sehingga sampai kepada orang-orang yang membutuhkannya. Maka daerah-daerah tertentu yang kekurangan air, padahal di sana sebenarnya ada mata air, cuma problemnya jaraknya jauh, ada berkilo-kilo. Orang bersusah payah harus kemudian mengambil air, jalan kaki, pulang bawa air. Kalau ada yang bisa mengalirkannya, bisa sampai ke komplek pemukiman, maka ini pahala jariah. Ini pahala jariah, ini amal soleh yang mengalir pahala. Bisa dikatakan nahran ajroh, atau sungai yang dialirkan, air yang dialirkan. Ya, termasuk dalam hal ini, ya, termasuk dalam hal ini adalah membuat sumur-sumur umum. Ya, maka di antara amal soleh adalah sumur, wakaf sumur, bebasnya terjemahan bahasa demikian, membuat sumur untuk kepentingan umum. Jadi di daerah-daerah yang kesulitan air dan bikin sumur bor atau sumur artesis, dan ini dipakai oleh semua orang. Ya, maka sumur umum bisa jadi pertama di masjid. Sumur umum di antara pahala jariah yang besar manfaatnya. Kalau ada orang bangun masjid, coba ditanya, sumurnya sudah ada belum? Kalau sudah belum ada, saya yang bangun, tanggungan saya. Itu
tanggungan saya. Bayangkan betapa manfaatnya. Sumur tersebut untuk wudhu sekian ribu orang. Maka semua yang wudhu, yang bikin sumur, yang menanggung biaya sumurnya dapat pahalanya. Padahal sudah berapa ribu orang pakai sumur tersebut. Ganjaran semua itu. Ganjaran semua itu. Maka kalau ada proyek bangun masjid, baru ada rencana cepat-cepat ditanya panitia itu masjid sumurnya sudah ada yang bangun, belum saya ya, atau titik dulu baru rencana nanti sumurnya saya. Pahala, isinya pahala semua ini, isinya pahala semua. Demikian juga kalau ada proyek pembangunan pondok pesantren itu perlu segera ditebus, sumurnya sudah ada yang bangun. Kalau belum, saya saja ya ngambil sumurnya, itu dipakai pahala setiap hari itu. Orang pakai sumur itu pagi siang sore malam, pagi siang sore malam, ganjaran semua. Dan Nabi pernah ditanya, dan Nabi sampaikan di satu hadis bahasanya, pahala termasuk sedekah paling utama adalah sedekah. Sedekah yang paling utama itu mengatakan sedekah. Dan termasuk sedekah air bangun sumur. Untuk daerah kekeringan bisa kemudian dibangun sumur, maka itu terlibat dalam pembiayaan pembangunan sumur itu sumber ganjaran. Itu sumber pahala yang sangat besar manfaatnya. Ada suatu ketika ada di antara keajaiban sedekah air. Ada seorang yang ada di zaman Abdullah bin Ubay, satu ulama besar di masa silam namanya Abdullah bin Ubay. Di zaman beliau ada seorang yang dia punya sakit. Sakitnya itu sakit koek bernanah. Sudah panjang, sudah ke dokter bolak-balik, tidak sembuh, tidak ada yang cocok. Muter dokter mana saja yang dia dengar dia datangi. Dokter mana saja yang dia ketahui dia datangi. Dicoba obatnya, tidak ada yang mempan. Punya koeknya bernanah, setiap hari bernanah. Setiap hari bernanah. Tidak ada yang mempan, tidak ada obat yang mempan, tidak ada obat yang cocok. Akhirnya orang ini berjumpa dengan ulama besar di zamannya Abdullah bin Ubay rahimahullah ta'ala dan mengadukan, saya ini punya sakit koek yang nanam tiap hari harus bersihkan tanah. Saya sudah kemudian berobat ke semua orang, semua dokter yang ada, tidak ada yang cocok, tidak ada yang obat yang mempan. Apa saran Anda? Apa saran Anda? Dan perlu diketahui bahwa Nabi SAW bersabda, "Dawu mardhakum bisadaqah." Nabi SAW bersabda, obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Ditambah sedekah, termasuk sedekah yang paling utama sedekah air. Maka kata Abdullah bin Ubay satu nama ini, saran dia bersedekah air, bikinlah sumur untuk umum, buatlah sumur untuk umum, untuk kepentingan banyak orang, untuk publik. Akhirnya kenapa sang ulama mengatakan demikian ya tadi? Dasarnya hadis yang saya sampaikan. Akhirnya orang tersebut bikin sumur untuk umum. Begitu diceritanya, begitu sumurnya itu ngetok keluar lahirnya, nanahnya bunyi, nanahnya langsung berhenti.
ini keluar airnya, sumurnya keluar airnya, yang ini air di badannya, di kowennya berhenti. Di antara keajaiban sedekah, ya, yang pertama sedekah. Kemudian yang terakhir Nabi sampaikan, "Shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi yalhaquhu ba'da mautihi." Dan orang bersedekah, di antara pahala yang terus mengalir pahalanya adalah orang yang bersedekah, dan sedekah itu dia keluarkan dari hartanya ketika dia masih sehat dan ketika dia masih hidup. Yalhaqu, maka pahalanya akan terus mengalir min ba'di mautihi, setelah dia meninggal dunia. Artinya dia bersedekah, dia bersedekah ini terutama mungkin sedekahnya adalah sedekah wakaf yang dia keluarkan, dan sedekahnya adalah sedekah yang terbaik, sedekah yang paling afdal. Yang disampaikan di hadis yang lain bahasanya sedekah yang paling afdal itu adalah anta shaddaqa wa anta sahihun syahih. Sedekah paling afdal katanya adalah sedekah ketika Anda masih dalam keadaan seger waras. Kalau orang itu seger waras, itu pelitnya masih banyak. Nah, ketika itu bersedekah, itu sedekah yang paling afdal. Maka Nabi katakan sedekah yang dikeluarkan ketika Anda masih hidup dan masih sehat. Kenapa kok disebut ketika masih sehat? Ya, karena ketika orang itu masih sehat, itu masih pelit. Itu masih pelit. Nanti kalau orang itu sudah sakit-sakitan kemudian menyadari kayaknya sebentar lagi meninggal dunia, saya perlu banyak-banyak bekal. Akhirnya dia kemudian infak ini sekian, ini untuk wakaf sekian. Ini amal soleh, namun derajat sedekahnya itu bukan derajat yang istimewa. Kenapa? Karena sudah dalam keadaan pelitnya hilang. Ini sudah sakit-sakitan, sebentar lagi kayaknya sudah mau mati. Itu apa pelit-pelit? Ini paling-paling untuk ahli waris sudah pada mapan-mapan. Duit ini untuk apa? Sudah. Ini sedekah untuk ini, untuk itu, untuk itu. Ini ya sudah amal kebajikan, amal soleh. Namun di strata sedekah ini stratanya biasa. Bukan sedekah yang istimewa. Sedekah yang istimewa kata Nabi, anta shaddaqa wa anta sahihun syahid. Anda bersedekah ketika Anda masih seger waras, sehat walafiat, masih sudah punya angan-angan panjang lebar, pingin ini, pingin itu. Sehingga karena masih sehat, seger waras, angan-angannya masih muluk-muluk ini itu, maka pelitnya tinggi. Itu mau keluar berat sekali. Masih berat sekali. Namun kalau sudah sakit-sakitan, apalagi sakitnya sudah sakit yang parah, sakit yang umumnya itu ya itu mengantarkan ke kematian, kanker stadium 4, sudah kanker stadium 4 kayaknya tinggal nunggu antrian. Makanya semangat untuk sedekah sana dan sini, itu ya bagus, namun bukan sedekah yang paling afdal. Sedekah yang paling afdal ketika pelitnya itu besar, karena angan-angannya masih macam-macam, dikarenakan badan yang sehat. Jika dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ini 7 amal kata Nabi yang merupakan pahala yang terus mengalir untuk pelakunya meskipun pelakunya telah meninggal dunia. Demikian ya kita kasih kesempatan pagi hari ini. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Sebelum diakhiri, silakan monggo jika ada 1-2 pertanyaan terkait dengan materi yang kita bahas. Izin bertanya Ustaz, itu tadi disampaikan kalau mendoakan orang tua ketika sholat itu boleh ya Ustaz? Iya. Kemudian Bisa saat sujud, bisa sebelum salat. Itu berarti kalau di sholat itu boleh berdoa apa saja berarti? Iya. Ya, syarat-syaratnya apa Ustaz? Ya setelah doa atau zikir di situ diselesaikan. Sujud, baca subhanallah a'la atau bacaan yang lainnya. Ya, setelah itu tambahi doa yang ingin dipanjatkan. Ketika
kemudian ketika tahiyat akhir, tahiyat akhir, kemudian sholawat, kemudian berdiri dari Fatihah, setelah itu tambahkan semuanya. Kalau jamaah itu kan biasanya mengikuti imam ya Ustaz. Iya. Itu boleh nggak kita memperpanjang sholat kita? Kalau jadi imam tidak boleh panjang. Yang makmum Ustaz. Kalau jadi imam tidak boleh panjang-panjang kecuali makmumnya itu santrinya semua. Mau imamnya mau sepanjang apapun nggak boleh protes, nggak apa-apa. Tapi kalau bukan, kalau makmum ini saya sudah selesai, imamnya kok belum selesai, kok belum ngajak salam, ditambahi sebanyak-banyaknya. Kalau makmum itu berarti setelah imam salam, makmum boleh nggak Ustaz memperpanjang? Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh karena kewajiban mengikuti imam. Mengikuti imam itu artinya jedanya tidak lama. Gitu. Tapi kalau misalnya di makmum bacaan sudah selesai, sudah sholawat, sudah tasyahud, sholawat, sudah doa dari beliau dari Fatihah, imamnya kok belum salam, ditambah dengan kopi fudi wal walidayya atau Rabbana atina fid dunya hasanah atau Rabbana hab lana min azwajina, yang lainnya boleh. Bukan hanya boleh, bahkan dianjurkan. Ada yang lain? Kalau cukup dibayangkan, cukup dihadirkan. Misalnya mobil firli wali daya itu yang dihadirkan di benak jangan cuma bapak dan ibu. Bisa tambah isi mbah buyut, mbah cangkak juga boleh, atau seterusnya juga boleh. Cukup dihadirkan di pikiran. Ini pada saat mobil firli wali daya itu niatnya, maksudnya karena orang tua dalam bahasa agama kita tidak hanya mencakup orang tua yang dekat, bapak ibu, namun naik ke atas. Kalau sekedar orang tua seperti di Tobifirli wali daya itu berlaku untuk orang tua, untuk kakek nenek, untuk mbak buyut dan seterusnya ke atas. Tapi nggak berlaku untuk mertua. Kalau mau doa untuk mertua, doa sendiri, khusus, doa khusus. Ya, demikian ya kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.